Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 20 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus dalam hidup kami, agar suara kami saluran bagi suara Bapa untuk berbicara, menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami, karena kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Selamat malam. Bacaan renungan kita pada malam hari ini, tanggal 20 Juni, berjudul Suara Manusia, Saluran bagi Suara Ilahi. Ayat Alkitab, maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Keluaran 4 ayat 15. Ketika orang yang bekerja sama dengan Kristus menekankan kebenaran ke dalam hati orang berdosa dengan kerendahan hati dan kasih, suara kasih berbicara melalui sarana manusia. Kecerdasan surgawi bekerja dengan agen manusia yang disucikan, dan Roh bekerja atas jiwa orang yang tidak percaya. Kemampuan untuk percaya datang dari Allah ke dalam hati, dan orang berdosa menerima bukti firman Allah. Melalui pengaruh Roh Kudus yang penuh kasih karunia, ia diubahkan dan menjadi satu dengan Kristus dalam roh dan tujuan. Kasih sayangnya kepada Allah meningkat. Ia haus akan kebenaran dan rindu untuk menjadi lebih seperti gurunya. Dengan memandang Kristus, ia diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari karakter kepada karakter, dan menjadi semakin seperti Yesus. Ia dipenuhi dengan kasih kepada Kristus dan dipenuhi dengan kasih yang dalam dan tak pernah berhenti bagi jiwa-jiwa yang binasa. Dan Kristus terbentuk di dalam harapan akan kemuliaan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Testimonies to Minister and Gospel Workers 220 dan 221. Kita memerlukan lebih banyak pekerjaan dari yang tak terbatas dan jauh lebih sedikit kepercayaan pada agen manusia. Kita harus mempersiapkan umat untuk berdiri pada hari persiapan Allah. Kita harus menarik perhatian manusia kepada salib Kalvari untuk menjelaskan alasan mengapa Kristus
membuat pengorbanannya yang besar. Kita harus menunjukkan kepada manusia bahwa adalah mungkin bagi mereka untuk kembali kepada kesetiaan mereka kepada Allah dan kepada ketaatan mereka kepada perintah-perintahnya. Kita orang berdosa memandang Kristus sebagai pendamaian bagi dosa-dosanya. Biarlah manusia minggir, biarlah mereka menyatakan kepada orang berdosa bahwa Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 2. Doronglah dia untuk mencari hikmat dari Allah, karena melalui doa yang sungguh-sungguh, dia akan mempelajari jalan Tuhan dengan lebih sempurna daripada jika diajar oleh seorang penasihat manusia. Dia akan melihat bahwa pelanggaran hukumlah yang menyebabkan kematian anak Allah yang tak terbatas. Dan dia akan membenci dosa-dosa yang melukai Yesus. Ketika dia memandang Kristus sebagai imam besar yang penuh belas kasihan dan lembut, hatinya akan terpelihara dalam penyesalan. Testimonies to Minister and Gospel Workers 220. Demikian bacaan renungan malam kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penetelayanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Judul renungan malam ini, Suara Manusia sebagai Saluran bagi Suara Ilahi. Mengandung arti bahwa suara manusia dapat menjadi perantara atau media untuk menyampaikan pesan atau kehendak yang dianggap berasal dari kekuatan ilahi. Ini dapat berarti bahwa suara manusia melalui doa, nyanyian, atau bahkan ucapan sehari-hari dapat menjadi cara untuk berkomunikasi dengan Allah dan juga menjadi sarana untuk menyampaikan pekabaran atau pesan yang dianggap berasal dari sumber ilahi. Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu katakan." Mengapa Tuhan menyampaikan perkataan akan menyertai lidah Musa dan lidah saudaranya Harun? Mari kita buka Alkitab di dalam Keluaran 3 ayat 10 sampai 11. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Allah di sini adalah Tuhan dalam huruf besar. Huruf besar, kata Tuhan dalam Alkitab, adalah nama yang untuk Allah Bapa, yaitu YHWH atau Yahweh atau Jehovah. Jadi Tuhan atau Allah Bapa memerintahkan Musa untuk berbicara dengan Raja Firaun agar mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun Musa merasa tidak sanggup untuk mengatakannya kepada Raja Firaun. Musa juga meminta kepada Tuhan agar saudaranya Harun yang pergi kepada Raja Firaun. Namun Tuhan berfirman sebagaimana di dalam ayat inti kita, Keluaran 14 ayat 15. "Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan." Musa tidak sanggup berbicara dengan kekuatan maupun hikmatnya sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulutnya. Tentunya, perkataan tidak diletakkan langsung ke dalam mulut, melainkan ke dalam hati atau pikiran Musa. Dari pikiran Musa lah keluar perkataan. Suara yang dikeluarkan oleh Musa melalui mulut atau perkataannya merupakan saluran suara ilahi atau suara Tuhan, sehingga perkataan yang diucapkannya dapat diterima ataupun ditolak oleh pendengarnya. Dalam perikop ini, Firaun menolak perkataan Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel, dan Tuhan menulahi bangsa Mesir. Akhirnya, bangsa Israel diizinkan keluar dari Mesir. Musa sebagai saluran suara ilahi merupakan kerjasama antara Musa dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa melalui Yesus Kristus. Di dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 180,
paragraf 2 berkata, ketika orang yang bekerja sama dengan Kristus menekankan kebenaran ke dalam hati orang berdosa dengan kerendahan hati dan kasih, suara kasih berbicara melalui sarana manusia. Kecerdasan sorgawi bekerja dengan agen manusia yang disucikan, dan roh bekerja atas jiwa orang yang tidak percaya. Kemampuan untuk percaya datang dari Allah ke dalam hati, dan orang berdosa menerima bukti firman Allah. Keberhasilan diterimanya firman Tuhan yang kita sampaikan kepada orang lain adalah hasil dari kerjasama kita dengan Ilahi melalui Roh Kudus yang adalah Roh Yesus, yang kita terima dan berdiam di dalam hati kita. Melalui pengaruh Roh Kudus yang penuh kasih karunia, Ia diubahkan dan menjadi satu dengan Kristus dalam roh dan tujuan. Kasih sayangnya kepada Allah meningkat. Ia haus akan kebenaran dan rindu untuk menjadi lebih seperti gurunya. Guru yang penuh kasih kepada manusia, bahkan mati demi menebus kita. Kita adalah saluran kasih-Nya apabila Kristus tinggal di dalam hati kita. Roh Nubuat berkata di dalam Christ Object Lesson atau Membina Kehidupan Abadi, halaman 384, paragraf 3. Hati yang di dalamnya Kristus tinggal tidak mungkin kekurangan kasih jika kita mengasihi Allah, sebab Ia terlebih dahulu mengasihi kita. Kita akan mengasihi semua orang untuk siapa Kristus telah mati. Kita tidak bisa berhubungan dengan keilahian tanpa datang berhubungan dengan kemanusiaan. Karena di dalam Dia yang duduk di tahta semesta alam, keilahian dan kemanusiaan digabungkan. Bila berhubungan dengan Kristus, kita dihubungkan dengan sesama manusia oleh mata rantai emas dari rantai kasih. Selanjutnya, kemudian pengasihan serta kasih sayang Kristus akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menunggu orang yang susah dan yang malang dibawa kepada kita. Kita tidak akan perlu diminta untuk merasakan kemalangan orang lain. Akan sama biasanya bagi kita melayani orang yang susah dan sengsara seperti Kristus berkeliling melakukan kebajikan. Dengan memandang kepada Kristus, kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari karakter kepada karakter, dan menjadi semakin seperti Yesus dari hari ke hari. Karenanya, Nabi Yesaya berkata di dalam Yesaya 58 ayat 1, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Sebagaimana Nabi Yesaya, kita menyerukan kepada dunia ini agar bertobat dari dosa dan pelanggaran, dan datang kepada satu-satunya Allah yang benar. Saluran keselamatan sudah diberikan melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Renungan malam ini di dalam Ye Shall Receive Power halaman 180, paragraf 4 berkata, kita harus mempersiapkan umat untuk berdiri pada hari persiapan Allah. Kita harus menarik perhatian manusia kepada salib Kalvari untuk menjelaskan alasan mengapa Kristus membuat pengorbanannya yang besar. Kita harus menunjukkan kepada manusia bahwa adalah mungkin bagi mereka untuk kembali kepada kesetiaan mereka kepada Allah dan kepada ketaatan mereka kepada perintah-perintahnya. Ketika orang berdosa memandang Kristus sebagai pendamaian bagi dosa-dosanya, biarlah manusia minggir, biarlah mereka menyatakan kepada orang berdosa bahwa Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 2. Maukah kita menjadi saluran suara ilahi, suara Tuhan yang penuh kasih kepada sesama kita manusia? Kiranya renungan ini membawa pembaharuan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu malam hari ini. Mohon karuniakan Roh Yesus dalam hidup kami, sehingga dengan berdiamnya Roh Yesus dalam hidup kami dipenuhi kasih
dan dimampukan menyuarakan suara ilahi, suara Tuhan yang penuh kasih, memanggil mereka untuk datang kepadamu dan bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa, orang berdosa ini. Mohon ampuni kami atas dosa pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.